Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eko Firmansyah dan rekan saya Hanafi Firdaus akan menyampaikan penggunaan metode a priori yang sudah kami buat. Nah, di sini kami menggunakan dataset dari kredit usaha rakyat yang ada pada sistem SIKP. Di sini kami mengambil tema yaitu kami sudah mendapatkan sampel dataset kredit macet pada KUR daerah Provinsi Jatim. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk total data populasinya itu sendiri adalah sebesar 170.000 data. Di sini bisa kita lihat untuk populasinya. Ya, untuk populasinya adalah mohon maaf, total populasinya adalah 222.000. Lalu di sini kami hanya mengambil sampel sebanyak 2.000 baris data saja yang ada di Provinsi Jatim. Lalu kita lihat di sini sampelnya. Ya. Oke, sampelnya di sini seperti ini. Data sampel yang kami dapatkan. Di sini ada ID pinjaman atau ID unik si peminjam atau debitur, ada usia, ada gender, laki-laki atau perempuan, maritas yaitu status pernikahan, pendidikan. Di sini kami bagi menjadi dua kategori sampai dengan SMA dan lainnya. Lalu ada sektor. Sektor ini adalah sektor usaha si debitur. Di sini ada non produksi, produksi, dan produksi pertanian. Lalu di sini ada juga skema. Skema ini ada 3, ada mikro, kecil, dan TMI. Lalu berikutnya di sini ada nilai akad, nilai pinjamannya dia, dan tenor, yaitu lama masa pinjamannya, berapa bulan. Di sini kami dapati bahwa ada 3 atribut yang memiliki nilai kuantitatif, yaitu usia, nilai akad, maupun tenor. Oleh karena itu kami lakukan pre-processing dulu dengan cara mengkonversinya menjadi rentang nilai dalam bentuk biner. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, rentang nilainya. Lalu data ini kami sajikan menggunakan source code kami, yaitu kami menggunakan PHP 8 dengan framework Laravel. Kami sajikan dalam bentuk API. Nah, penyajian data sampel awal seperti ini source code-nya. Tampilannya seperti ini kalau kita panggil dari localhost. Nah, inilah data sampel awal. Lalu untuk tampilan hasil konversinya kami menggunakan source code seperti ini. Seperti inilah hasil konversinya. Jadi dari yang sebelumnya usia itu berupa nilai angka kuantitatif, pinjaman juga berupa nilai uang, dan tenor adalah berupa nilai bulan, jumlah bulan. Selanjutnya kami konversi menjadi seperti ini. Usia kami buat rentang lower dan upper ya. Sesuai petunjuk Bapak Indra pertemuan sebelumnya bahwa usia kami buat menjadi rentang 16 hingga 35, lalu 36 hingga 55, 56 hingga 85. Untuk atribut lainnya, karena sudah sifatnya kategori, maka tidak perlu dikonversi lagi, hanya diganti saja menjadi bilangan biner. Lalu di sini nilai akad kami konversi menjadi 0, rentang 0 sampai 50 juta, 51 juta hingga 100 juta, dan 101 juta hingga 500 juta. Tenor pun kami ubah menjadi rentang tenor 1 sampai 12 bulan, tenor
13 sampai 24 bulan dan tenor 25 sampai dengan 58 bulan. Oke. Selanjutnya berdasarkan data ini, berdasarkan data hasil konversi ini, kami lakukan proses perhitungan frekuen K1 terlebih dahulu. Jadi di sini kami sudah membuat source code membentuk frekuen hingga K6. Dari K1 source code-nya seperti ini, K2 hingga K6. Untuk algoritmanya sendiri mungkin sedikit kami jelaskan di sini logiknya seperti apa. Jadi di sini yang pertama, dataset yang sudah kita dapatkan yang berupa nilai 0 dan 1 itu kita lakukan iterasi terlebih dahulu atributnya. Atribut dengan minimum support yang sudah kita tetapkan yaitu 40%. Kenapa kami mengambil 40%? Karena kami sudah menguji dari 50%, 40%, 30%, 20% hingga 10%. Ternyata minimum support dengan margin error terendah adalah 40%. Dari mana kami dapatkan margin errornya? Yaitu dari data training. Kami mengambil 1000 data training di luar 1000 data testing di luar dari 2000 data training. Lalu kami uji hasilnya, kami lakukan proses frekuen K1 hingga K6. Kami bandingkan hasilnya, hasil jumlah rule yang terbentuk antara data testing dengan data training, dan kami mencari selisihnya, membandingkannya dengan rumus margin error sama dengan jumlah testing dikurangi jumlah training dibagi jumlah training. Itulah persentase margin errornya. Di sini rumus perhitungannya juga sudah kami sampaikan di jurnal yang kami buat. Seperti ini untuk yang di jurnalnya. Jadi perhitungan margin errornya ya seperti ini. Margin error sama dengan jumlah rule testing dikurangi jumlah rule training dibagi jumlah rule training. Nanti terlihat berapa margin errornya. Di sini kami mendapatkan bahwa margin error terendah itu dihasilkan oleh skenario kedua, yaitu di minimum support 40% sebesar 25%. Oleh karena itu kami mengambil minimum support 40%. Oke. Selanjutnya minimum support tersebut kami state di construct di sini, support minimal 40. Lalu kami masukkan ke dalam fungsi untuk menjalankan metode a priori, yaitu dilakukan iterasi antar kolomnya, lalu kami kombinasikan antar kolom tersebut di sini. Setelah didapatkan kombinasi antar kolom, selanjutnya dataset yang sudah kami dapatkan itu kita iterasi dan kita cari pasangan tersebut ketemu atau tidak. Jika ketemu, maka hasilnya akan kita bagi dengan total jumlah baris transaksi dan kita akan mendapatkan nilai support. Selain nilai support, kita juga mendapatkan nilai confidence, yaitu jumlah kombinasi dibagi dengan jumlah atribut pertama. Itulah confidence. Selanjutnya, begitu kita sudah mendapatkan item set rule-nya, di sini saya menyimpan data tersebut ke hasilnya di tabel ini dan menyajikannya ke dalam tampilan HTML. Kurang lebih seperti ini untuk prosesnya. Di sini kita coba untuk frekuen K1 seperti ini tampilannya. Di sini belum terbentuk rule ya, karena baru frekuen K1, yaitu support untuk satu item set saja. Kita eliminir semua yang nilai supportnya di bawah 40%. Kemudian di frekuen K2 kita lihat di sini kita eliminir juga hasil kombinasi dengan nilai support di bawah 40%. Di sini di frekuen K2 kita mendapati bahwa terdapat 25 rule yang terbentuk
dengan di sini ada penjelasan rule-nya, yaitu tingkat risiko. Apa itu maksudnya tingkat risiko? Karena dataset yang kami dapatkan adalah dataset homogen, yaitu isinya adalah dataset kredit macet. Di sini kami ingin mencari tahu bahwa dari data ini kombinasi atribut apa yang nilainya paling tinggi, dan itu akan kita jadikan, pasangan atribut itu akan kita jadikan sebagai parameter untuk pengecekan kredit risiko atau pengecekan analisis risiko. Yang nilainya tinggi berarti perlu perhatian khusus karena sangat rentan terjadinya kredit macet, di mana kredit macet ini nanti akan menjadi beban negara di lain perhitungan. Oke, dari dataset dari rule yang terbentuk di frekuen K2, selanjutnya kita angkut untuk kita proses di frekuen K3. Hasilnya seperti ini. Di frekuen K3 terbentuk 26 rule. Lalu dari hasil frekuen K3 ini kita angkut lagi ke frekuen K4. Hasilnya ada 8 rule yang terbentuk di sini dengan tingkat risiko hanya 2, yaitu tinggi dan sedang. Dimana yang nilai supportnya di bawah 40% sudah kita eliminir. Di sini kita lihat bahwa nilai tertinggi ada pada baris nomor 4, rule nomor 4, yaitu nilai supportnya 71,75%, artinya sangat-sangat mungkin terjadi, dengan nilai confidence 100%, yang artinya pasangan kombinasi 4 item set ini sangat sering terjadi dan sangat valid, sangat dipercaya. Nah, artinya apa? Artinya kombinasi status pernikahan menikah, jika ada debitur yang sudah menikah, lalu nilai pinjamannya 0 sampai 50 juta dengan pendidikan sampai dengan SMA saja, lalu skemanya dia mengambil mikro, maka dia membutuhkan perhatian khusus karena termasuk yang resikonya sangat tinggi terjadinya kredit macet. Oke, dari 8 rule ini selanjutnya kita lanjutkan ke frekuen K5. Di frekuen K5 di sini tidak terbentuk rule satupun karena nilai supportnya di bawah 40% semua. Yang artinya a priori pada dataset ini hanya berhenti di frekuen K4 saja. Kombinasi 4 item set. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.